Kasus pernikahan kilat yang terungkap, Bupati Garut didemo warga. Terbaring di rumah sakit di Singapura, David Noah akan jalani operasi hari ini. Ricky Harun kembali hadir membawa si biang kerok cilik yang akan terangkum dengan kabar terbaru dari aktris senior Meriam Bellina. Ada apa dengan Meriam Bellina? Selama hampir sepekan, nama Bupati Garut Aceng HM Fikri menjadi topik pemberitaan di media massa. Sayangnya, pria berusia 40 tahun itu diberitakan bukan karena prestasinya membangun Garut. Sebaliknya, ia menjadi sorotan karena skandal pernikahannya dengan seorang remaja dengan inisial FO. Pernikahan siri sang bupati itu menjadi pergunjingan karena caranya mengakhiri rumah tangganya dengan FO terbilang aneh dan di luar batas manusiawi. Aceng mentalak cerai remaja 18 tahun ini hanya 4 hari setelah ia berumah tangga. Tragis memang, tapi lebih tragis lagi, talak cerai itu konon disampaikan hanya via SMS. Tapi semalam Aceng membantah dengan tegas isu yang memojokkan dirinya ini. Saya tidak menceraikan lewat SMS, akan tetapi saya menceraikan melalui lisan saya. Dan melalui SMS itu untuk menguatkan karena saya akan pergi umroh supaya kalimat cerai atau talak itu bisa diketahui oleh keluarga. Ya Allah, kalau memang Allah mentakdirkan bahwa dia itu menjadi istri saya sampai mati, saya tidak akan sampai 4 hari saya menceraikan diri saya. Bagi Aceng, semua ini terjadi atas takdir yang maha kuasa. Tapi sebagai figur panutan, apa sebenarnya motivasi Aceng menikahi FO sehingga pernikahan itu bertahan hanya dalam tempo 4 hari? Awalnya itu dicarikan orang, Pak. Bukan saya yang mencari. Saya dicarikan orang. Karena mungkin orang kasihan dengan beban yang ada di benak saya. Di mana ada dilema di dalam rumah tangga saya. Yang paling saya khawatirkan adalah kalau dilema di rumah tangga saya itu terjadi tidak bisa diselesaikan, saya takut terjerumus ke perzinahan, saya takut terjerumus ke pelacuran dan juga kepada hal-hal yang lain. Daripada saya terjerumus kepada hal-hal yang demikian, lebih baik saya tempuh cara-cara yang betul benar menurut Islam. Dan cara yang benar menurut Islam adalah mengawini orang. Harus diakui, Aceng menikahi FO dengan tujuan luhur. Tapi benarkah tujuan mulia itu kemudian kandas hanya karena persoalan kesucian belaka? Sebab kabarnya Aceng kemudian menceraikan FO dengan alasan yang menyakitkan, yakni bahwa FO sudah tidak suci lagi. Tragis memang, inilah yang sangat menyakitkan hati FO. Ia lalu mengadu kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kebetulan diketuai oleh Rani Permata, istri mantan wakil Aceng Diki Chandra. Jadi dia datang melaporkan dengan keluarganya bahwa saya sudah diperlakukan tidak adil begitu. Di dalam laporannya ya, saya merasa dilecehkan seperti itu. Kemudian saya juga sudah ditalak melalui SMS dengan alasan-alasan yang sangat menyakitkan hatinya dia gitu ya. Saya tidak pernah menyampaikan perceraian itu karena tidak atau cacat mulut, itu adalah pengakuan yang bersangkutan. Bagi saya tidak etis mengatakan itu ya di depan publik, apalagi kepada media. Kalau saya kepada yang bersangkutan saya menyampaikan seperti itu, wajar karena itu pada waktu itu adalah sebagai istri saya. Ya, bukan soal bupati atau bukan bupati, pria yang melakukan semacam hal yang tidak mengenakan untuk seorang wanita menikah dalam waktu 4 hari, diceraikan melalui SMS dengan mengirimkan SMS bahasa-bahasa kasar yang sudah diakuinya di media online. Saya baca diakuinya anggap wajar gitu kan, tapi rasanya untuk seorang wanita tidak pantas kalau dimaki menggunakan kata-kata iblis atau lagi dengan kata-kata binatang. Saya mengapresiasi Pak Diki mengeluarkan pernyataan membantu Pani, bagus gitu kan. Kemudian artis-artis lain, cuman jangan mencastik diri paling benar.
Kalau saya banyak bicara di televisi, karena saya memang public figure, saya nggak boleh merusak hubungan saya dengan media, karena saya pun besar karena media. Kedua, saya memang pernah memperjuangkan Aceng Fikri pada saat kampanye, sehingga saya pun punya kewajiban untuk memohon maaf kepada masyarakat. Saya pun pernah mengundurkan diri karena tidak sanggup menghadapi Bapak Aceng Fikri. Kami tidak ada ketidakcocokan antara kami berdua, dan itu sudah disampaikan kepada DPRD, sepengetahuan Bapak Presiden malah. Untuk itu saya mohon maaf karena ketidakmampuan saya. Menurut Aceng, persoalan dengan FO sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik. FO bahkan telah menaikkan surat pernyataan kalau dirinya tidak akan mengungkit skandal pernikahan dengan sang bupati. Sebagai kompensasi, Aceng memenuhi semua permintaan FO. Tuntutan tersebut antara lain uang untuk mengontrak rumah selama masa idah 3 bulan senilai 23 juta rupiah. Juga uang untuk umroh dan daftar masuk kuliah sekitar 23 juta rupiah. Tapi benarkah Aceng melakukan intimidasi agar FO menutupi aib sang bupati? Untuk kontrak rumah pada waktu saya umroh di Arab itu sudah disampaikan. Yang seperti diketahui semua ya. Yang buat kontrakan, yang buat umroh juga dikasihkan. Berikut buat masuk daftar kuliah. Tapi tidak tahu apakah untuk umroh dia jadi nggak umroh? Apakah untuk daftar kuliah jadi nggak daftar kuliah? Apakah untuk sewa rumah jadi nggak sewa rumahnya? Inilah yang harus diluruskan di publik itu. Sikap Aceng yang terkesan membentengi diri dan tidak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya membuat geram warga Garut. Kemarin, sejumlah warga pun mendatangi kantor bupati dan mengecam sikap pimpinan mereka itu. Tapi Aceng justru mencurigai ada pihak lain yang menunggangi aksi warganya itu. Bupati harus segera bertobat, ya, segera bertobat. Karena bukti tobat itu adalah berhenti dari kebupatiannya. Saya mengharapkan warga Garut tenang dulu, berpikir jernih dulu. Jangan-jangan ini adalah upaya dari pihak lain yang ingin menjatuhkan saya. Ada informasi bahwa anak ini dinikahi di bawah usia 18 tahun. Artinya ia masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kita tahu bahwa orang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dapat dihukum secara pidana. Yang kedua, bahwa jika betul terjadi kejahatan perkawinan, ini juga dapat dipidana. Sementara itu, kalau kita betul-betul mencoba untuk melihat unsur-unsur perdagangan orang di dalamnya, dan jika terbukti, maka bisa dikenakan Undang-Undang Perdagangan Orang. Jadi kasus ini sebetulnya merupakan salah satu kasus yang berlipat lapis. Kalau memang ada warga Garut yang berani melaporkan ke pengadilan atau kemana, tidak menempuh jalur hukum, ayo, saya akan layani.